Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Yasin dengan NIM 1032250. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper saya, yaitu tentang perdamaian Indonesia dan Timor Leste. Perdamaian adalah salah satu hal yang tentu saja kita terapkan dalam suatu negara. Suatu negara tidak ingin mengalami peperangan, pastinya ingin mengalami perdamaian. Perdamaian ini juga hal yang menguntungkan atau memberikan manfaat kepada suatu negara untuk menjadi negara yang berdaulat. Tidak ingin rakyatnya sengsara karena adanya pertempuran. Hal tersebut juga dilakukan oleh Indonesia. Ya, Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga tidak ingin Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia. Tapi pada tahun 2000-an Timor Leste yaitu ingin memisahkan diri daripada Indonesia. Pada saat itu juga B.J. Habibie selaku presiden juga melakukan referendum, yaitu pada tanggal 30 Agustus 1999, yang dimana bahwa Timor Leste juga tetap ingin meninggalkan Indonesia. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 1998 sampai 2000-an itu terjadi penyelewengan atau pelanggaran HAM kecil ringan yang dilakukan oleh ABRI yang sekarang adalah TNI. Hal tersebut memicu kemarahan rakyat Timor Leste untuk memisahkan diri daripada Indonesia. Timor Leste sendiri yaitu merdeka pada tanggal 20 Mei 2002, di mana Timor Leste itu dunia adalah bagian daripada Indonesia. Daripada Timor itu memisahkan diri dari Indonesia juga ada permasalahan yang terjadi, yaitu tentang perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Nah, perbatasan ini sudah dilakukan dengan cara damai, yaitu dengan cara negosiasi yang dilakukan pada saat itu, yaitu pada tahun 2013 yang dilakukan oleh pertemuan antara Perdana Menteri Timor Leste dengan Presiden Indonesia pada saat itu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, di mana hasil kesepakatannya itu adalah memberikan perjanjian beberapa batasan titik yang ada di seluruh batasan. Hal tersebut menjadi titik terang daripada permasalahan yang terjadi. Namun tidak semua permasalahan yang terjadi itu selesai. Satu selesai, akhirnya datang lagi. Hal tersebut juga menguatkan bahwa Indonesia juga ingin mempertahankan, bahwa Indonesia juga ingin melakukan secara damai atau pendekatan negosiasi perundingan, tidak ingin melakukan pendekatan non damai atau peperangan. Hal tersebut pasti akan merugikan dua belah negara. Kenapa sih Timor Leste itu memisahkan diri dari Indonesia? Jadi pada tahun 1998-an Indonesia itu mengalami krisis, di mana krisis moneter, di mana penurunan ekonomi, sosial, dan beberapa penurunan hal yang dilakukan pada saat itu, yaitu pemerintahan Indonesia. Nah, hal tersebut akhirnya menjadi celah untuk Timor Leste untuk mengangkat permasalahan ini kepada internasional, bahwa Timor Leste ingin memisahkan diri dari Indonesia dengan alasan tersebut. Akhirnya Timor Leste mengajukan bukan kepada internasional, melakukan sengketa, yaitu akhirnya Indonesia pun dengan rela hati, dengan berat hati memberikan keleluasaan kepada Timor Leste untuk memisahkan diri daripada Indonesia. Tentu saja Indonesia sangat sedih, tidak lagi menjadi hal yang senang, tapi Indonesia pasti akan mengalami kurangnya wilayah di Indonesia ini. Selanjutnya itu tentang beberapa cara penyelesaian secara internasional. Tadi sudah jelaskan bahwa perdamaian internasional antara Indonesia dan Timor Leste itu ada dengan cara perundingan, yaitu negosiasi. Dan salah satunya adalah tadi Perdana Menteri daripada Timor Leste, yaitu bertemu dengan presiden pada saat itu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, untuk melakukan negosiasi atau perundingan. Nah,
Penyelesaian sengketa secara damai itu dilakukan, yang pertama adalah tentang arbitrasi, ya, tentang bagaimana negara melakukan pendekatan. Terus kedua ada tentang negosiasi atau perundingan, yaitu tentang dua belah pihak yang dimana dipertemukan untuk akhirnya membuat kesepakatan. Kedua ada tentang konsialisasi, dimana hal tersebut juga dua belah pihak. Tapi di sini kita mencari fakta-fakta yang ada di lapangan. Apa sih yang menjadi kendala daripada permasalahan ini? Yang akhirnya disatukan dan kita menemukan titik terang daripada permasalahan ini. Permasalahan ini juga tentu akan mengalami atau akan menimbulkan ketidakpastian tentang hubungan bilateral antara kedua belah negara. Hal tersebut yang tadinya erat semakin tidak erat karena adanya permasalahan tadi. Tentu saja permasalahan ini akan menjadi satu catatan, ya, yang terbaik dan terburuk, ya, untuk kedua belah negara ini. Maka dari itu, dengan cara perundingan, dengan cara yang tadi, penyelesaian sengketa internasional dapat diselesaikan. Tentu saja sudah dilakukan, ya. Yang paling penting adalah mempertemukan daripada dua belah negara yang berkonflik atau berselisih. Nah, setelah itu maka ada kesepakatan antara dua belah pihak dengan dibantu oleh organisasi internasional atau oleh lembaga-lembaga internasional untuk menjadi penengah daripada negosiasi tersebut. Kemudian Timor Leste dan Indonesia ini juga ada yang berperan, ya, di dalam perundingan Indonesia Timor Leste ini. Salah satunya adalah tentang lembaga Islam, yaitu tentang Nahdlatul Ulama, juga menjadi salah satu lembaga yang masuk dalam peran menyelesaikan sengketa internasional ini. Tentu saja Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Hal tersebut tentu saja lembaga-lembaga Islam juga ingin, ya, menjaga perdamaian daripada wilayahnya sendiri. Terus juga adanya peran masyarakat adat. Masyarakat adat ini sangat penting karena untuk menjaga daripada perdamaian tersebut. Masyarakat adat ini adalah sebagai garda utama di dalam perdamaian kedua wilayah, karena dulunya wilayah Indonesia dan Timor Leste ini satu kawasan. Pasti budaya, sosial, juga tradisinya juga pasti ada kesamaan antara kedua negara ini. Maka dari itu peran dari masyarakat adat ini sangat penting guna menjadikan perdamaian antara kedua belah negara. Nah, tentu saja tadi ada ada masyarakat adat dan lembaga organisasi agama, ya. Hal tersebut tentu saja memiliki peran yang sangat luar biasa untuk menyelesaikan perselisihan sengketa ini. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan lebih, ya, guna melakukan penyelesaian ini. Selain dari perundingan tadi atau dengan konsialisasi, terus dengan arbitrase dan lainnya, tentu saja perdamaian tidak akan terjadi dengan adanya kesamaan, adanya kerelaan, dan adanya suatu hal yang menjadikan suatu negara itu menjadi hal yang baik. Tentu saja penyelesaian sengketa internasional ini juga ada banyak cara, ya, bukan hanya tersebut, tapi cara-cara kecil saja bisa menyelesaikan daripada sengketa internasional. Maka dari itu peran daripada kedua negara, peran dari negara-negara yang ada di seluruh dunia ini untuk mengatasi, untuk menjaga kawasannya, untuk saling membantu, untuk saling menghubungkan satu sama lain negara untuk sebagai perdamaian dunia adalah tanggung jawab kita bersama sebagai negara yang berdaulat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada beberapa hal yang
kesalahan yang saya berbuat atau mungkin ketidakpasan atau ketidaksinkronan antara apa yang saya jelaskan dengan hal fakta, maka saya meminta maaf dan saya meminta koreksi dari para penonton yang menonton video ini. Saya minta maaf dan tentu saja saya juga meminta agar teman-teman juga bisa belajar lagi ya tentang perdamaian tentang khususnya Indonesia dan Timor Leste ini ya. Tentu saja bukan hanya itu, tapi tentang perdamaian lain, terus tentang penyelesaian sengketa lain. Mungkin itu saja dari saya mohon maaf dan mohon koreksi daripada teman-teman yang menonton video ini. Apabila ada ketidaksinkronan, mohon dikoreksi. Mungkin itu saya cukupkan. Itu non wal qalami wasqurun fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.